Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Jadilah Muslim Qawiyun Amin. Judul ini saya pilih sebab saat ini banyak orang yang sehat secara fisik tetapi ternyata mentalnya sakit. Saat ini orang yang sehat fisik dan sehat akhlaknya menjadi makhluk yang sangat langka. Maka sebagai pijakan saya akan menyampaikan kisah Musa alaihissalam dan gadis salihah yang dijelaskan secara menarik di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 20 hingga 28. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Musa alaihissalam adalah pemuda yang terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat, fisiknya yang kekar. Maka suatu saat ada pertikaian di antara kaumnya yaitu Bani Israel dengan kerabat istana. Kemudian Musa yang berusaha melerai tanpa sengaja, pukulan ringan mengenai salah satunya dan pukulan ini menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Dan ternyata yang meninggal dunia adalah orang dekat istana, yaitu orang yang dekat dengan Fir'aun. Maka mendengar bahwa ada anak buahnya yang terbunuh oleh Musa, Fir'aun yang memang secara terus-menerus berusaha untuk membunuh Musa, mulai ketika Musa masih bayi. Kemudian Fir'aun lagi-lagi merencanakan pembunuhan tersebut. Mendengar bahwa dirinya terancam akan dibunuh oleh Fir'aun, kemudian Musa alaihissalam berusaha melarikan diri menuju keluar Mesir sambil selalu berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, kenapa Musa diancam dibunuh oleh Fir'aun? Sebab penasihat spiritual Fir'aun telah meramalkan bahwa Musa adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan Fir'aun. Maka ketika dalam pelarian tersebut, ternyata Musa sampai ke negeri Madian dan ia menjumpai ada 2 orang gadis yang sedang mengembala kambing, sementara kambingnya meronta-ronta kehausan. Dan 2 gadis ini ingin mengambil air, tetapi di situ sudah berjajar beberapa laki-laki juga mengambil air untuk minum daripada ternak-ternaknya. 2 orang gadis ini kemudian memilih menepi karena dia menjaga kehormatannya supaya tidak berdesak-desakan
dengan para lelaki. Jamaah sekalian, melihat hal tersebut, Musa merasa tidak tega, kemudian mengangkat batu yang sangat besar yang menghalangi di antara mata air tersebut, dan kemudian Musa mengambilkan air untuk diberi minum kepada ternak-ternak daripada dua gadis tersebut. "Kemanakah ayah kalian, wahai saudara-saudariku?" tanya Musa. "Ayahku sudah amat tua, tak bisa lagi mengembalakan kambing," jawab daripada salah seorang di antara gadis tersebut. Hadirin, sekuat apapun Musa, dia juga manusia biasa seperti kita. Maka kemudian dia bersandar di bawah pohon dengan rasa lelah yang sangat luar biasa. Tubuhnya lemas dan sungguh sangat amat lapar. Saat itulah dia akan mengangkat tangannya untuk berdoa, meminta makan kepada Allah, tetapi batinnya mengatakan, sungguh amat sangat tidak pantas hanya meminta makanan, tetapi harus berdoa kepada Allah. Maka doa itu kemudian diubah kalimatnya dengan penuh ketawaduan, dengan kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 24, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan apapun yang Kau turunkan di antara kebaikan-kebaikan-Mu. Hadirin yang saya hormati, ketika sampai di rumah, salah satu gadis ini bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, kami telah ditolong oleh pemuda yang qawiyun amin, pemuda yang perkasa juga terpercaya." Kata gadis ini memuji Nabi Musa alaihissalam. Sang ayah lalu meminta gadisnya untuk menjemput Musa agar dia bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Gadis itu kemudian menjemput Musa dan berjalan bersama dengan Musa dengan penuh ketawaduan, dengan menunduk karena merasa malu, tak berani menatap wajahnya Musa. Pada awalnya Musa berjalan di belakang gadis tersebut, tetapi karena Musa tidak tahu arah kemana rumahnya, maka kemudian Musa mengatakan, "Wahai saudariku, bisakah engkau berjalan di belakangku? Jika aku harus belok ke kanan ataupun belok ke kiri, maka lemparlah kerikil yang engkau kehendaki. Jika belok ke kiri, maka lemparlah kerikil ke kiri, dan sebaliknya." Musa alaihissalam benar-benar sekuat tenaga menjaga pandangannya ke arah gadis pemalu tersebut. Hadirin, mengapa ia menyebut Musa dengan kalimat qawiyun amin, pemuda yang perkasa dan pemuda yang terpercaya? Apakah karena kekuatannya mengangkat batu besar, atau karena pukulan ringannya yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, atau karena dia berlari berpuluh-puluh kilometer, bahkan ratusan kilometer? Ternyata jawabannya adalah tidak hanya itu saja, melainkan karena kekuatan imannya yang luar biasa. Musa tidak menyerah, meskipun harus penuh dengan rintangan dan tantangan dari ancaman algojo Fir'aun. Ia kuat menahan diri untuk tidak meminta belas kasihan kepada orang lain, meskipun dalam keadaan kelaparan. Walaupun dia dalam keadaan terjepit, tapi ia masih bisa memikirkan, ia masih membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dia juga kuat menahan pandangannya, apalagi menyentuh gadis lugunan cantik tersebut. Ia pun tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, sebab gadis tersebut telah berhutang budi kepadanya. Maka inilah pemuda yang qawiyun amin, pemuda yang perkasa sekaligus terpercaya. Hadirin
jamaah Jumat yang saya muliakan, ayah si gadis ini terpikat dengan akhlaknya. Kemudian meminta Musa untuk bekerja sebagai pengembala kambing untuk menggantikan dua anak gadisnya. Musa merasa senang sebab berarti ia mempunyai sumber penghasilan mandiri dan tidak tergantung pada belas kasihan orang lain. Juga sambil menunggu waktu yang tepat dan waktu yang aman untuk kembali ke negaranya, yaitu Mesir. Pun juga demikian, ayah daripada gadis tersebut juga senang sebab ia bisa meneliti lebih jauh bagaimana akhlak Musa. Sama sekali bukan karena eksploitasi Musa yang dalam keadaan kesulitan kemudian dieksploitasi secara tenaganya. Dan ia meyakinkan Musa dengan kalimat, "Wa ma uridu an asyukka 'alaika satajiduni insyaallahu minas shalihin." Aku tidak bermaksud memberatkanmu wahai Musa, insyaallah engkau akan mengetahui bahwa aku termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Syu'aib alaihissalam, itulah nama ayah gadis tersebut, kemudian menikahkan dengan salah satu putrinya. Setelah pernikahan tersebut, Musa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Maka dalam perjalanan tersebut, Musa mendapatkan risalah kenabian untuk berdakwah kepada Bani Israel, sekaligus berdakwah kepada penguasa Mesir yaitu Fir'aun, yang tidak lain adalah ayah angkatnya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari kisah pendek tersebut kita dapat mengambil 3 pelajaran. Yang pertama adalah tirulah orang tua dalam kisah ini, bagaimana ia berhasil mendidik anak perempuannya menjadi wanita yang salihah, bisa menjaga kehormatannya, serta siap mengambil alih tanggung jawab ekonomi ketika sang ayah atau orang tua sudah di usia uzur. Kita berdoa semoga para hadirin sekalian yang hadir di masjid ini diberi kekuatan oleh Allah untuk mendidik semua putrinya menjadi wanita yang salihah di tengah godaan harta dan nafsu birahi yang setiap menit berseliweran di media sosial. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari bencana moral yang akhir-akhir ini memenuhi berita di banyak media. Untuk itu, sujudlah. Sekali lagi sujudlah yang lama dalam keheningan malam untuk menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jadilah muslim yang qawiyun amin, kuat fisik, kuat agamanya, tawadhu dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta amanah dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Silahkan mengonsumsi semua vitamin, segala vitamin, berolahraga, dan lain-lain untuk menjaga kekuatan fisik. Tetapi jangan lupa dan jangan dilupakan, silahkan juga mengkonsumsi aneka vitamin untuk rohani kita, spiritual kita, dan olah batin kita dengan introspeksi dan istighfar sebanyak-banyaknya. Jangan hanya berdoa, minta harta dan fasilitas yang serba tercukupi, tapi mintalah juga kekuatan iman dan kebersihan hati. Inilah kekayaan yang lebih mahal harganya daripada emas maupun intan sejagat raya ini. Pelajaran ketiga, carilah pasangan hidup berdasarkan pertimbangan akhlaknya, bukan hanya berdasarkan status sosialnya, ketampanannya, dan kekayaannya semata. Carilah informasi sebanyak mungkin dengan amat sangat teliti siapa dia sebenarnya. Jangan tertipu karena hanya melihat penampilan di Instagramnya atau penampilan di WA-nya atau media sosial lainnya. Hadirin, banyak pria yang menjadi mantan santri karena salah memilih istri.
Demikian pula sebaliknya, istri yang rusak karena suami yang tak berakhlak. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.